Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah wawancara untuk melaksanakan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kami sudah kedatangan salah satu narasumber, yaitu Kak Lira, pemilik dari PT Mahakarya Niskala. Mantap. Oke, Kak Lira, terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk datang ke wawancara ini. Baik, terima kasih kembali. Senang sekali bisa berbagi ya pengalaman dari perusahaan saya kepada kalian. Oke, langsung aja ya, Kak Lira. Bisa gak sih diceritakan bagaimana latar belakang perusahaan dan bagaimana berdirinya perusahaan PT Mahakarya ini? Baik, tentu saya memiliki latar belakang di bidang arsitektur dan desain interior. Nah, sebelum mendirikan PT Mahakarya Niskala Mantap ini, saya bekerja di beberapa perusahaan lain. Dari perusahaan ini yang memberikan banyak pengalaman dalam industri ini ya. Jadi perusahaan ini berdiri pada tahun 2022. Bermula dari keinginan saya untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, yang tidak hanya mengutamakan estetika, tapi juga mengutamakan fungsi dan inovasi. Lalu saat itu saya melihat adanya nih peluang untuk mengembangkan desain interior itu sendiri. Jadi dari pengembangan desain interior itu bisa lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Wah, mantap banget ya, ini pengalaman yang udah hebat banget. Hebat banget. Oke, berarti udah PT juga ya Kak Lira? Iya, betul. Oke, buat PT sendiri kami mau menanyakan terkait dengan daftar PT itu sendiri itu boleh bagaimana? Oke, untuk pendaftaran PT-nya, proses pendaftarannya itu nama PT sebenarnya cukup sederhana ya, tapi nama perusahaan harus unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Jadi kami harus memeriksa ketersediaan nama melalui sistem di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu setelah itu pengajuan izin usaha. Jadi pengajuan izin usaha itu dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission yang mempermudah proses perizinan. Lalu tantangan utamanya nih, kita juga memiliki tantangan utama yang harus diperhatikan, yang mungkin di awal adalah memahami dan mengikuti prosedur yang sering berubah-ubah. Jadi prosedur ini kan kita sering berubah-ubah ya, jadi serta waktunya yang dibutuhkan untuk mendapatkan semua dokumen. Baik, dari dokumen-dokumen itu sendiri, kalau boleh tanya dibutuhkan apa saja untuk membuat PT itu? Oke, untuk mendirikan PT ada beberapa dokumen harus dipersiapkan ya tentunya. Yang pertama itu adalah akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris. Lalu kemudian pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu selain itu kami juga perlu mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, surat izin usaha perdagangan atau SUP, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Tak lupa juga kami harus melengkapi NPWP perusahaan dan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Lalu dokumen-dokumen ini wajib dipenuhi agar perusahaan bisa berpotensi secara tinggi. Berarti Kak Lira sudah punya NPWP sebelum mendirikan perusahaan? Iya, sudah, betul. Berarti memang harus punya NPWP dulu baru kita bisa bikin PT itu sendiri. Betul, karena itu adalah salah satu persyaratannya ya untuk. Oke, mungkin selanjutnya apa sih visi misi Kak Lira dan perusahaan ini? Oke, untuk visi misi yang pertama visi dulu kali ya. Visi kami adalah menjadi perusahaan desain interior terdepan di Indonesia yang menawarkan solusi inovatif, lalu fungsional dan berkelanjutan. Lalu setelah itu ada misi. Misi kami adalah menghadirkan desain yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai fungsi yang tinggi. Lalu serta memastikan bahwa setiap klien mendapatkan solusi yang tepat sesuai kebutuhan dan anggarannya. Kami juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri lokal dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan melibatkan para pekerja lokal dalam proyek ini. Mungkin kalau untuk tantangan terbesarnya yang dihadapi dalam perusahaan ini? Oke, sebelumnya namanya perusahaan itu pasti kita mengalami beberapa tantangan besar ya. Terutama tantangan terbesarnya mungkin adalah menjaga keseimbangan antara kreativitas dan bisnis. Karena menurut aku itu untuk menaiki atau menurunkan itu sebenarnya mudah ya. Yang paling susah atau menjadi tantangan terbesar adalah menyeimbangkan. Lalu sebagai perusahaan desain, kami juga selalu memberikan hasil yang terbaik dan seringkali itu membutuhkan biaya serta waktu yang lebih. Namun di sisi lain, kita harus tetap memperhatikan anggaran dari jadwal yang disepakati dengan klien.
Lalu selain itu, tantangan lain adalah menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan kontraktor serta memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana. Membedakan teman karya skala konsep dengan bisnis interior lainnya. Baik, yang membedakan PT Mahakarya di skala mantap adalah pendekatan kami yang sangat personal dan fokus pada detail. Kami tidak hanya melihat desain dari secara estetika saja, tetapi juga dari sisi fungsionalitas dan kenyamanan klien pastinya. Kami melibatkan klien dalam setiap tahap proses desain untuk memastikan hasil akhir yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Lalu selain itu, kami juga selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam dunia desain, termasuk penggunaan perangkat lunak desain 3D yang memungkinkan klien melihat pratinjau ruangan mereka sebelum pekerjaan dimulai. Oke, sekarang mau tanya strategi apa sih yang kalian terapin untuk menarik klien gitu? Baik, untuk strategi untuk menarik klien, kami mengandalkan beberapa strategi pemasaran ya. Jadi yang pertama itu kami sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan Pinterest karena platform ini sangat cocok untuk menampilkan portofolio kami. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan influencer dan blogger yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar kami. Lalu kami juga mengadakan seminar atau workshop tentang desain interior yang tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya desain yang fungsional dan estetis. Lalu yang terakhir, kami mengandalkan word of mouth dari klien-klien kami yang puas dengan hasil kerja kami. Seperti itu. Jadi work of mouth ini dari mulut ke mulut ya, misalnya Iya. kliennya puas, nanti bilang ke orang lain yang mau Iya betul, karena itu merekomendasikan. betul, karena kan termasuk juga dari relasi ya, karena relasi itu menurut saya itu penting banget untuk mengembangkan PT kita sendiri. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa harapan kalian untuk perusahaan ini ke depannya? Baik, untuk harapan saya sendiri adalah agar PT Mahakarya di skala mantap ini bisa terus berkembang ya dan menjadi pemain utama dalam industri desain interior. Jadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar-pasar internasional lainnya. Saya juga berharap perusahaan ini bisa semakin mengedepankan desain yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Lalu selain itu saya ingin melihat perusahaan kami berkontribusi lebih banyak dalam mendukung para desainer muda lokal dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Baik, oke, berarti tadi terkait dengan lowongan pekerjaan, berarti apakah kakak atau PT kakak juga mencari merekrut juga mahasiswa yang dari jurusan-jurusan interior atau arsitek atau bagaimana sistem? Baik, tentunya kami juga merekrut ya dari mahasiswa yang berasal dari desain interior atau arsitektur. Karena dari mahasiswa tersebut kan pasti banyak yang memiliki perusahaan atau mereka tuh punya peluang-peluang atau ide-ide yang cukup banyak. Apalagi kan kita di sini juga menyesuaikan perkembangan zaman ya. Jadi mahasiswa tersebut dapat berpotensi lebih untuk membantu di PT kami. Baik, berarti cocok banget tuh buat mahasiswa yang mau langsung dapat job ke PT Kalira aja. Oke. Oke, Kalira, terima kasih banyak ya. Sebelumnya kita mendapatkan ilmu-ilmu juga nih dari pengalaman Kalira mengenai perusahaan desain interior ini. Bener banget. Kita jadi tahu juga cara pembuatan PT kayak gimana, dokumennya apa aja, TWP. Berarti Betul, waktunya dan juga informasinya kami dari kelompok 5 pamit undur diri ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.